Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ilmu Guru Ruang Belajar Bersama. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana mempelajari tentang penggunaan tools dan interface yang ada pada aplikasi CorelDRAW. Langsung saja kita pelajari materinya. Tahap pertama adalah kita membuka aplikasi CorelDRAW yang sudah kita install. Setelah kita buka aplikasinya, akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa pilih New Document, New From Template, Open Recent. Open Recent ini adalah untuk membuka file project yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Jadi dia akan muncul list di sini secara otomatis. Nah, di sini kita akan memilih New Document. Nah, di tahap ini teman-teman harus memahami bagaimana penggunaan ukuran dan jenis kertasnya atau jenis lembar medianya yang akan kita jadikan bahan untuk membuat sebuah karya grafis. Misalkan teman-teman akan membuat desain poster dengan ukurannya A4 atau A3. Jadi kita bisa pilih di sini jenis kertasnya, size-nya. Misalkan kita di sini memilih ukurannya A4, ya. Nah, kemudian di sini ada preset destination. Preset destination itu maksudnya adalah pembuatan dengan aplikasi ini akan didestinasikan untuk jenis gambar seperti apa? Apakah untuk langsung media cetak atau untuk hanya sekedar media untuk tampilan di website atau untuk sekedar tampilan di layar monitor, laptop ataupun handphone. Nah, jika teman-teman ingin membuat hasil karya teman-teman akan langsung dicetak, maka kita bisa pilih default CMYK. Kalau untuk membuat sekedar poster untuk Instagram ataupun media sosial, teman-teman bisa menggunakan default RGB. Seperti itu. Kemudian, di sini teman-teman bisa merubah ukurannya, satuannya dibuat milimeter, sentimeter, satuan pixel, ataupun inci di sini. Nah, di sini ukuran standarnya biasanya lebih mudah kita mengingatnya adalah satuan mili. Nah, untuk tampilan layoutnya, dia bisa berbentuk portrait ataupun landscape. Tergantung kebutuhannya ya. Kalau misalkan akan kita setting untuk portrait, kita bisa langsung pilih portrait. Jika kita atur landscape, maka kita pilih landscape. Seperti itu. Nah, kemudian untuk nomor page itu halaman. Kalau untuk kita akan langsung buat 10 halaman, kita bisa langsung tambahkan di sini. Kalau hanya satu, kita pilih satu. Untuk primary color mode, di sini ada dua pilihan, RGB atau CMYK. Di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan apa sih perbedaan antara RGB ataupun CMYK. Nah, kalau untuk media cetak, kita menggunakan CMYK. Kalau untuk media tampilan layar atau untuk media sosial, sekali lagi kita pilih modenya RGB. Untuk rendering resolusi di sini, yang perlu kita perhatikan adalah ukuran maksimal DPI-nya. Biasanya di sini ada ukuran standar 72, 96, 100 sampai 300. Nah, kita bisa gunakan rendering yang maksimal yaitu 300. Nah, untuk preview modenya kita pilih di sini enhance. Untuk preview mode di sini adalah tampilan pada aplikasi CorelDRAW. Jadi tidak begitu efek, namun nanti bisa teman-teman coba ya jenis tampilannya seperti apa. Di sini saya akan memilih tampilan enhance. Sini kita sudah pilih lalu oke. Baik. Di tab ini saya akan menjelaskan secara rinci dan lebih praktis karena kalau kita bicara semua tools dan semua fitur yang ada di sini tidak cukup dalam pertemuan kali ini karena sangat banyak sekali. Saya akan menjelaskan secara poin-poin pentingnya saja.
Di bagian atas ini terdapat file, edit, view, layout, object, effect. Ini disebut dengan istilah menu bar. Jadi dalam menu bar ada, nah jika kita klik di sini ada namanya menu tab bar. Seperti itu. Ini ada menu tab barnya. Nah, di bawah menu bar, di sini ada fitur terkait ukuran, jenis kertas yang membantu kita. Siapa tahu tadi kita buat pada saat awal belum dibuat nih, kita bisa diulang lagi buat di sini. Bahkan sampai buat lembar kerja baru dan menyimpan, memotong dan lain sebagainya. Di sini disebut sebagai tool bar. Artinya tools yang ada berada di atas atau perangkat tools yang berada di atas. Maka kita sebut dengan istilah tools bar. Kemudian di sebelah kiri ini terdapat beberapa tools atau peralatan. Nah, tools di sini disebut dengan istilah tools box. Di sebelah kanan ini terdapat beberapa fitur atau disebut dengan palet warna. Palet warna ini mengacu pada penggunaan warna standar yang sudah dikembangkan campuran warnanya. Di sini ada banyak sekali palet warnanya, bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya terkait masalah penggunaan unsur warna dan palet warna. Untuk bagian tengah ini disebut lembar kerja. Lembar kerja yang bisa kita gunakan untuk membuat hasil karya grafis. Nah, untuk berbentuk kotak ini sudah disesuaikan dengan ukuran yang tadi kita buat, yaitu ukuran A4. Jika kita ingin merubahnya lagi, maka dia akan menyesuaikan ukurannya. Misalkan A3. Sini pun dia akan lebih besar. Jika kita rubah menjadi landscape, dia akan berubah jadi landscape. Seperti itu. Untuk satuannya pun bisa kita rubah menjadi sentimeter ataupun mili. Kemudian, tahap berikutnya adalah kita akan memahami penggunaan tools yang ada pada CorelDRAW. Di sebelah sisi kiri, di sini disebut dengan toolbox. Di toolbox ini ada beberapa peralatan yang kita perlu pahami yang sering sekali digunakan. Yang pertama yang kita klik di sini pada bagian atas adalah Pick Tool. Pick Tool berfungsi sebagai selection, transformation object, dan mengatur posisi. Saya akan contohkan satu, saya akan buat objek satu. Saya akan rectangle seperti ini. Ya. Kita klik Pick Tool. Nah, di sini tujuannya adalah mengatur, memilih, menyeleksi atau memilih. Misalkan ada lebih dari satu objek. Ya. Fungsi Pick Tool adalah menyeleksi satu demi satu objeknya. Kita bisa melakukan rotasi, pergeseran, resizing. Resizing itu artinya mengatur ukuran, memperbesar dan memperkecil. Atau melakukan pergeseran ukuran, peletakan objeknya disesuaikan dengan posisinya seperti itu. Di sini juga bisa melakukan seleksi atau menyeleksi semua objek seperti ini. Caranya di drag seperti ini bisa kita gerakkan. Ini fungsi dari Pick Tool. Selain itu juga fitur Pick Tool yang ada di CorelDRAW ini dia bisa dijadikan sebagai alat untuk memutar objek. Caranya adalah kita klik objeknya 2 kali, klik, klik. Kemudian kita bisa putar seperti ini. Ya. Itu adalah fungsi dari Pick Tool. Kita akan jelaskan lagi tools yang sering sekali kita gunakan, yaitu tools Shape Tool. Shape Tool ini berfungsi untuk mengatur lengkung
dan merubah titik-titik pada tiap objeknya. Saya akan contohkan membuat satu objek sini. Ya. Kemudian saya pilih Shape Tool. Kemudian Shape Tool ini fungsinya untuk merubah titik objeknya. Misalkan di sini dalam ukuran bentuk kotak ini kita pilih Shape Tool. Nah, kemudian di titiknya bisa kita rubah. Caranya kita klik tahan, klik kiri tahan, kita geser. Ini bisa mempengaruhi membuat hasil objeknya yang tadinya lancip bisa sedikit oval seperti ini. Ya. Selain itu juga, Shape Tool juga bisa merubah titik objeknya sesuai dengan keinginan kita. Misalkan saya akan membuat objek lagi. Kemudian saya akan pilih modenya, kita akan convert terlebih dahulu. Karena ketika kita memilih mode convert to curve, artinya titik ini bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Nah, kemudian kita pilih Shape Tool. Nah, kemudian di tiap-tiap titik ini bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Sudutnya, posisinya, seperti itu. Itu salah satu fungsi dari Shape Tool. Selanjutnya, selain itu juga fungsi Shape Tool adalah mengatur posisi lengkung dan lurusnya tiap-tiap line atau tiap-tiap garis. Misalkan di sini saya akan merubah garis di sini yang lurus menjadi melengkung. Caranya adalah masih menggunakan mode Shape Tool. Kita blok garisnya, akan kita pilih. Kemudian pada bagian menu bar, di sini kita bisa lihat di sini ada Convert to Curve. Tujuan untuk melengkungkan garis. Seperti itu. Caranya, dekatkan kursor ke garis, kemudian muncul ada notifikasi bahwa dia sudah menunjukkan bisa dilengkungkan, kita klik tahan, kemudian bisa kita lengkungkan sesuai dengan keinginan kita. Ya, seperti ini. Itu adalah fungsi dari Shape Tool. Kemudian fungsi berikutnya adalah Crop atau Crop Tools. Crop Tools sesuai dengan namanya, crop berfungsi untuk memotong. Kita bisa gunakan Crop Tools, misalkan kita klik areal di sini, kemudian kita pilih seleksi area yang akan dipotong, kemudian kita pilih Enter. Maka arealnya akan otomatis terpotong. Ini fungsi dari Crop Tools. Berfungsi untuk memotong area tertentu. Misalkan di sini kita akan potong, kemudian kita pilih Crop atau Enter. Kita seleksi dulu objeknya, karena tadi belum terseleksi. Seleksi objeknya dulu, kemudian kita aktifkan Crop Tools-nya, kita potong, kemudian Enter. Ya. Ya. Di Crop Tools ini, area yang gelap itu menandakan area yang akan dibuang, sedangkan area yang terang itu adalah area yang akan dipilih. Seperti itu. Kemudian fitur berikutnya adalah Zoom Tool. Zoom Tool berfungsi untuk mengatur jarak atau melihat jarak lebih detail secara objek. Kita bisa klik di sini. Di sini ada efek zoom. Kita bisa klik. Sebenarnya bisa ditolong dengan shortcut simpelnya dengan menggunakan scroll pada mouse. Ketika kita scroll ke depan, maka dia otomatis zoom. Scroll ke belakang, dia akan otomatis melakukan zoom out atau jarak jauh. Seperti ini, scroll ke depan, scroll ke belakang. Jadi kita tidak perlu menggunakan efek zoom tool. Kemudian fungsi dari freehand. Freehand ini berfungsi untuk membuat objek baru sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita akan membuat
berbentuk. Misalnya kita di sini akan membuat sebuah objek yang memiliki bentuk sesuai dengan keinginan kita. Misalkan saya akan membuat objek. Kemudian kita akan mempelajari tools berikutnya yaitu freehand. Nah, freehand ini berfungsi untuk membuat atau freehand ini berfungsi untuk membuat objek baru sesuai dengan keinginan kita. Dia berupa garis. Misalnya kita klik sekali di sini, kemudian dia akan aktif. Baru kita bisa klik lagi di sini. Seperti itu. Kita bisa lanjutkan lagi dengan mendekatkan objeknya ke sini. Klik lagi, lanjut lagi di sini. Klik lagi di sini, klik lagi di sini. Ya, sampai jadi objek baru seperti ini. Ini fungsi dari freehand, menambahkan garis. Freehand juga di dalam tools ini, kenapa ada muncul tanda panah kecil di sini? Ini menunjukkan bahwa ada fitur lain selain dari fitur yang dimunculkan di toolbox ini. Caranya kita klik lama, klik kiri agak lama, kemudian muncul. Ada freehand pick, ada pick. Di sini ada shape tool, ada smooth, smear, swirl, attractive, ripple, smudge, dan roughen. Kemudian di sini crop adapun kita muncul agak lama, dia ada knife, virtual segment, erase untuk menghapus. Kemudian zoom pun ada pen, zoom fungsinya pen ini untuk memilih menggeser objek seperti ini fungsi pen atau tangan. Nah, di freehand ini ada fiturnya ada 2-point line, ada bezier, pen tools ya. Kemudian ada polyline, ada 3-point curve. Nah, kalau freehand tadi sudah saya praktekkan. Misalkan kalau untuk 2-point line itu dia langsung seperti ini. Hanya berupa 2 titik atau point line. Maksudnya point line itu ini titik dan titik, hanya 2 titik point. Kemudian untuk bezier itu untuk mengatur kurva, lengkungan, dan lain-lain sebagainya seperti ini. Contoh, ini misalkan kita sampai sini, kita bisa atur lagi beziernya, lengkungannya, seperti itu. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu pen tool. Pen tool seperti halnya fungsinya pena, yaitu untuk membuat, kemudian bisa membantu kita untuk menyeleksi lengkungannya. Seperti ini. Ya. Ya, ini fungsi pen tool. Teman-teman bisa coba. Ya. B-spline itu tujuannya untuk membuat objek dalam lengkungan satu kurva seperti ini. Misalkan satu lengkungan, garisnya satu lengkung garis. Nah, seperti ini. Ya. Hanya satu garis, tapi langsung membuat bisa ditentukan titik lengkung atau titik ovalnya seperti itu. Kemudian poin berikutnya yaitu polyline. Polyline itu membuat sebuah objek dari titik sampai ke titik berikutnya. Misalkan saya akan membuat sebuah desain seperti ini. Dari titik ketemu titik. Dia kan masih terus berlanjut. Nah, seperti ini. Itu fungsi dari polyline. Kemudian, fungsi berikutnya yang sering kita gunakan adalah artistic media tool. Artistic ini dia bisa berupa brush ya, bisa berupa dikatakan berupa brush seperti ini. Nah, dia langsung berubah jenisnya artistiknya. Ini pun sama. Kayak kita zoom, dia jenis penanya berubah jenisnya. Ini bisa disesuaikan dengan ukuran. Ukurannya sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita perbesar lagi ukurannya, misalkan dia akan lebih tebal lagi. Fungsi dari artistik.
kita bisa tentukan jenis berasnya seperti apa. Nah, ya. Kemudian kita akan pelajari tools yang selanjutnya, yaitu rectangle tools. Rectangle tools adalah sudah jelas ya, bentuknya kotak, jadi kita bisa masukkan. Rectangle sudah jelas ya, artinya bentuknya sudah kotak, berarti kita bisa memasukkan segala jenis ukuran yang berbentuk persegi, baik persegi panjang maupun persegi, kubus, balok, dan lain sebagainya ya. Kemudian tool selanjutnya yaitu ada ellipse tool. Ellipse tool ini adalah pastinya bentuknya sudah lingkaran, berarti kita bisa masukkan segala jenis lingkaran. Ya, kalau teman-teman klik kiri saja kemudian di drag, dia akan bentuk lingkarannya, dia akan menyesuaikan sesuai dengan mouse yang kita gerakkan. Namun jika teman-teman ingin mendapatkan hasil lingkaran yang sesuai atau yang sesuai proporsi lingkaran, sambil tekan CTRL untuk menentukan hasil lingkaran yang sesuai atau yang proporsi. Seperti ini. Ya. Untuk tool selanjutnya yaitu poligonal. Poligonal adalah tools yang digunakan untuk membentuk persegi sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita akan bentuk persegi 3, di sini ada bentuknya. Kita bisa klik tahan, maka muncul persegi 3. Misalkan kita akan bentuk persegi 4 dengan jajaran genjang, kita bisa buat. Kemudian kita bisa buat persegi 5. Kita juga bisa buat persegi 7 seperti ini. Kita juga bisa buat persegi 9, 10, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi ini poligonal fungsinya. Kemudian star, di sini kita akan membentuk bintang otomatis jika dibutuhkan. Teman-teman bisa langsung lihat toolsnya di sini. Complex star adalah bentuk bintang yang lebih kompleks seperti ini. Ya. Kemudian graphic paper, graph paper ini artinya membentuk kertas berbentuk kotak seperti ini, tujuan untuk memandu seseorang bila ingin membuat gambar khusus seperti itu ya. Sini ada toolsnya lagi, ada spiral. Spiral ini membentuk lingkaran seperti ini. Dia hanya berupa line out saja, tidak berupa shape yang ada dalamnya. Ya, tahap berikutnya yaitu kita akan memilih di sini basic shape. Basic shape itu macam-macam bentuknya. Nah, teman-teman terkadang fitur toolbox yang ada di sini bisa ditayangkan pada, atau kelebihan fiturnya bisa ditayangkan di menu bar. Jadi misalkan kita pilih bentuk basic shape. Di sini basic shape-nya jajaran genjang. Nah, di sini bisa kita rubah di sini. Basic shape-nya itu bisa macam-macam. Seperti ini maupun seperti ini. Ini masuk kategori basic shape. Ya. Seperti itu. Kemudian tools berikutnya adalah yang sangat penting, yaitu text tool. Text tool di sini ada dua jenis, yaitu menggunakan tabel dan teks kosong. Nah, caranya adalah kita klik tools-nya, kemudian kita klik di sini. Kemudian kita bisa masukkan klik di sini, kemudian kita masukkan teksnya. Ukurannya sangat kecil sekali ya. Nah, ini kita bisa kombinasi antara text tool dengan pick tool. Kita bisa perbesar teksnya. Saya ulangi lagi, jadi kita pilih text tool, kemudian kita masukkan teksnya. Sini kita ketik. Ya, jika sudah selesai kita bisa klik pick tool. Seperti ini. Ini fungsi dari text tool. Jadi apabila teman-teman masukin teks, segala sesuatu teks, bisa milih modenya text tool. Kemudian di sini ada fiturnya, jenis fontnya, ukuran teksnya, tebal, garis miring, garis bawah, dan lain sebagainya.
Ya itulah tadi penjelasan saya yang membahas tentang fitur dan pengenalan tools-tools yang ada pada aplikasi CorelDRAW. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat buat kita semuanya ya. Mudah-mudahan tutorial tadi bisa membantu teman-teman untuk membuat sebuah karya grafis dan memulai menjadi seorang desain grafis. Memang masih banyak tools yang tidak saya sampaikan karena terkadang ada beberapa tools yang memang tidak kita gunakan untuk membuat sebuah karya grafis, hanya tools-tools tertentu saja. Itu saja dari saya, terima kasih. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.